enggak lah. Ya, Irma nih ngomong fitnah tidak kalau setara Tuhan kamu itu keluar dari selangkangan bocil Maria yang usia 12 tahun dari memeo Tuhan kalian. Coba di mana Irma menghujat? Hah? Muhammad dalam kubur nggak pakai celana. Ngapain kamu ngurusin Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah tenang ya. Nabi Muhammad dikuburkan dengan secara mulia, bukan seperti Tuhan kamu dikutuk di tiang. Udah dikutuk di tiang, dijadikan patung dan berhala ditempel di tempat ibadah kalian, nyembah batu. Kalian yang nyembah batu, kalian yang nyembah patung, kalian nyembah berhala. Kalian ya, Tuhan kalian ya kan, yang kalian bilang Tuhan ya kan, mati dibungkus kain lenan, itu kain kapan? Iya. Kenapa kalian Enggak, mati itu pakai aslinya itu jas? Bang. Aslinya itu nggak pakai apa-apa di Iya, ya kitab kita dia ikutin asli narasi itu mereka aja nggak pakai gitu. apa-apa. Jadi emang nonotnya kemana-mana. Jadi gini adek. Kita itu ikutin narasi mereka, kenapa? Karena mereka dibilang katanya dari yang ada aja dulu ya, yang kain lenan itu aja nggak diikutin sama mereka. Nah, mereka mau mengaku apa? Pengikut Yesus yang mana? Kan gitu nih. Kenapa mereka itu memakai jas? Ya kan, pakai kebaya. Di mana? Di mana yang ada kalian bilang mengikutin? Coba. Hah? Muhammad menghayal lah. Muhammad menghayal, yang menghayal itu Paulus karena punya penyakit epilepsi. Si Paulus, yang menghayal itu si Paulus menghayal karena penyakit epilepsinya kambuh, dan dia itu menciptakanlah itu Satu-satunya kitab nabi kalian kena sihir katanya biblos. Tuhan dia. Masukkan Beelzebul. Satu-satunya nabi yang kena sihir, Mbak Irma. satu-satunya Paulus itu nabi yang matinya dipenggal kayak babi. Iya, tapi nggak aneh sih ya, nggak aneh juga ya, karena Tuhannya saja matinya di tiang salib, apalagi yang dibilangnya rasul palsunya itu si Paulus yang matinya tuh dipenggal, palanya kayak babi guling. Paulus diikutin, emang umat bodoh emang. Nabi kok minum kencing unta, enak nggak Irma? Di Indonesia tidak ada unta ya. Bagaimana saya mau minum kencing unta? Tidak ada, Rasulullah menyuruh umatnya minum kencing unta. Tidak ada. Yang ada itu Tuhan kamu di dalam biblos kamu nyuruh kamu suruh minum kencing dan tai kamu sendiri. Sudah belum? Pesan khusus, kau sudah amalkan biblos kau itu. Tuhan kamu tuh nyuruh kamu suruh makan dan kencing kamu sendiri. Aku tahu, untuk kau temen di bawah yang bilang tadi minum kencing unta, udahkah kau minum racun? Nah, untuk yang beriman kan orang itu framing minum kencing unta ya kan Mbak Irma. Padahal itu orang kafir yang disuruh minum kencing unta. Padahal orang kafir itu sama Nabi Muhammad disuruh kencing unta. Nah, di ajaran mereka itu minum racun. Kalau orang yang beriman itu kalau minum racun itu nggak mati. Udahkah mereka minum racun? Itu dia. Kalau memang mereka bilang mesti mati, berarti belum beriman dong. Muhammad pikirannya sek. Lah, jangankan Nabi Muhammad yang manusia biasa, lah setara Tuhan kamu aja pikirannya sama keledai. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Lah Tuhan kamu yang setara Tuhan, kenapa pikirannya kok sama keledai colok-coloknya? Dia nggak sadar. Ya, Mbak. Ya kan Mbak Irma? Dia nggak sadar bahwa di kitab itu ajaran orang yang seperti dalam kubur. Lah lu pengikut patung atau berhala.
Oh Mbak Irma, Mr. Mbak Irma, X, kamu itu penyembah patung dan berhala. Yang patungnya itu dibuat-buat dan ditaruh di tempat beribadah sambil dipanggil haleluya, 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 tolong ya. Mbak Irma, tadi tadi dia framing nabi kita, nah salah satunya nabi yang apa tadi? Yang apa katanya? Kesurupan apa tadi? Ya, Kena sihir. Yang kena sihir. Tuhan dia aja bisa kesurupan Benjebul. yang gawat tahu nggak, sampai sekarang di gereja ada yang kesurupan, ini setan yang masuk ini. Dibilang masuk Roh Kudus. Ajaran salah kaprah. Maklum, ajarannya kan ikuti iblis, minta tumbal darah manusia. Tante Mika Mana- tadi mana- ada loh Bang. Siapa? Bang Septian. Tadi Tante Mika ada. Baru aja Tante Mika turun. Ada dia. Ada tadi di bawah, dia ngecek keluar masuk ya Mika kan. Jangan liatin ke Irma. Takut lepas kontrol. Yang di atas katanya. masjid, apa yang dijemur? Apa mana ada? Emang Tuhan lu dijemur? Yang di atas masjid apa yang dijemur? Yang dijemur itu mah ada juga. Ini Tuhan kamu yang mati di tiang salib. Makanya kan Tuhan kamu dijemur di luar dijemur, di dalam digantung. Dijadikan patung, disembah-sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong, oh Jesus, oh no, oh yes Jesus. Tapi memang ada loh Mbak. Perempuan luar negeri itu kalau buat foto Tuhan orang itu ditaruh di punggung memang. Foto-foto apa itu perempuan Eropa itu yang Kristen itu, foto Yesus itu ditaruh di punggung memang. Jadi kalau dari belakang ya kayak gitu. Memang sudah seharusnya kalau orang-orang oten Indonesia nih yang longor-longor nih Tuhannya itu harusnya tuh ditaruhnya itu di lubang bool. Dah pas sekali Cuma- suaramu itu. Mbak Irma, Iya. Mbak Irma, Pesan-pesan khusus kan memang orang-orang sana kan ya orang-orang Mr. X kan orang-orang biarawati gereja itu kan kebanyakannya seperti itu. Tuhannya itu disempilkan di antara buah dadanya ya kan, di tengah-tengah Yesusnya itu ditaruh. Terusnya dia itu berzina sama laki-laki lain kan, bersundal dengan banyak laki-laki kan. Di saat bersundal aja dia tuh selalu memanggilnya Jesus, oh Jesus kan gitu. Ternyata Ustadz Miftah ternyata ngecek juga dia di bawah. Keliling juga dia rupanya. kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, udah tahu jalan kau sembah bodoh kau. Udah tahu jalan malah dijadikan tujuan, kan Disembah. lucu gitu. Ini kan bapak nih, dia Namanya semua Pak jalan Jasongkla. nih. Aduh, ada kaum munafikun lagi di bawah. Aku ada. Yesus panggil lagi kan menghakimi kalian. dia kan bodoh guys. Dia itu cuma membaca itu yang dikira dia wah. Dia itu kadang bicara itu Yesus dan Bapa itu adalah satu, padahal mah satu tujuan ya sama aja. Coba kamu suruh ini siapa tadi itu Bang, aduh, Siapa? Bang Mr. X, aduh. Heeh. Makanya, nah orang ini lucu membandingkan Yesus sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi ya, manusia ya pasti mati. Yang namanya Nabi manusia Muhammad pasti akhlaknya mati. baik. Yesus manggil orang tua dia aja nggak pernah manggil ibu. Hai wanita, hai perempuan. Akhlak apa itu? Mana ada akhlaknya kayak gitu? Ini botolnya nih. Nabi kok
ngembat bocil Ya, katanya. kenapa Kak Irma itu loh semakin nggak yakin dengan agama mereka itu? Karena nih ya, pas Irma naik ke room ini apa sih Katolik, orang Katolik itu ngomong sama Irma, kata dia, kan Irma nanya di Matius 7 nomor 22 ke 23, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat dari namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Irma naik di room Protestan. Orang Protestan mengatakan katanya ini nih, katanya ayat ini untuk orang Katolik, Wanes, dan orang-orang lain yang berseru kepada Tuhan-Tuhan. Nah, sedangkan mereka pun berseru-seru kan. Terus dia mengatakan, Irma naik ke room Katolik mengatakan itu untuk orang Protestan, Wanes, katanya Islam, katanya gitu. Orang Islam nih nggak ada yang berseru Yesus nih Tuhan, Tuhan. Di sini sudah jelas dikatakan Yesus ini mengatakan dia akan datang pada hari akhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat atas namaku, katanya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada. Kan di sini kan sudah jelas ini orang-orang yang memanggil Yesus itu kan Tuhan, Tuhan. Sedangkan orang Islam tak mana ada yang manggil Tuhan. Irma, Mbak Irma ada yang taping itu kan. Yahudi kan ibadahnya ke tembok ratapan, ya kan Mbak? Kalau Islam ibadahnya Ka'bah kan. Kalau Kristen nonot Yesus Mbak, dicium-cium. Iya. Nonot. Mereka bukan tembok ratapan, namanya bait suci. Jadi mereka lari ke bait suci. Nah, kalau kita kan kiblatnya itu Ka'bah. Begitu. Jadi semua memiliki namanya kiblat. Nah, mereka kiblatnya mana? Mereka itu gimana ya? Kayak otaknya tuh memang nggak berfungsi loh. Kalau menurut Irma ya, apa yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7, Allah katakan kan Nabi Muhammad gitu kan, orang kafir itu diperingatkan atau tidak diperingatkan pun sama saja, mereka tidak akan beriman karena mereka hatinya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup, pendengarannya sudah tertutup. Nah, Irma tuh percaya dengan apa yang Allah katakan karena mereka ini memang tidak paham dengan Alkitab mereka sendiri. Sedangkan di Ulangan 18 nomor 18 saja Yesus mengatakan, seorang nabi katanya akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nih, padahal di sini Allah sudah mengatakan ya, Bapa itu sudah mengatakan kepada Yesus bahwa akan ada seorang nabi yang kutaruhkan firman-Nya ke dalam mulutnya, firmanku ke dalam mulutnya, sama seperti Yesus. Padahal di sini di Ulangan 18 nomor 18 ini sudah jelas Bapa itu ya yang dikatakan Bapa atau di kitab Allah bahwa akan mengutus seorang nabi yang akan ditaruh firmanku ke dalam mulutnya kan. Maknanya setelah Isa Al-Masih, setelah Yesus ini akan ada seorang nabi yang memuliakan dia, memuliakan Isa Al-Masih kan, memuliakan Yesus ini. Tetapi mereka ini memang bodoh. Sedangkan si Paulus ini tidak ada berfirman ataupun dia itu ditaruhkan firmannya ke dalam mulut. Sudah jelas-jelas Allah menaruh firman itu ke dalam mereka. Iya, ke dalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dikatakan sama Edis TV seorang buta huruf dan tidak bisa baca tulis, tetapi bisa membuat Al-Quran yang luar biasa. Mereka ini yaitulah ya Bang ya, yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu memang sudah dikatakan mereka ini orang yang dinasehati atau tidak dinasehati pun sama saja tidak akan beriman karena mereka ini orang yang sudah tertutup hatinya, yang sudah bodoh,
kecuali memang Tuhan Yesus iya. memberkati. Sementara Yesus aja minta pertolongan sama Bapa. Yesus aja menyembah Bapa. Yesus Padahal aja Bang sudah berdoa sama jelas Yesus itu bukan Tuhan, tapi memang ini memang sudah tidak bisa dibenarkan, sudah tidak bisa. Mm-mm. Padahal di Alkitabnya saja sudah jelas-jelas akan ada seorang nabi yang kutaruhkan firmanku ke dalam mulutnya untuk mengatakan sama seperti apa Yesus ini kan. Dan dia Pengaruh tidak Nabi Mukundu katanya. Hihi, nggak tahu Tuhan mereka yang Mukundu. Nggak kerja makan aja minta-minta. Nggak itu kerjaannya Tuhanmu yang Mukundu makan aja minta-minta tuh. Pohon nggak berbuah. kita orang Dikutuk sama dia karena Muslim kelaparan ada ya, Tuhanmu. emang ada orang Muslim yang menuhankan bangkai Nabi di kuburan, emang ada? Tidak ada orang Muslim yang menuhankan bangkai di kuburan, tidak ada ya teman-teman. Tapi kalau Oten menuhankan ya patung ataupun Tuhan yang keluar dari selangkangan bocil Maria berusia 12, ada itu Oten. Ya. Kalau Tapi- orang Islam tapi, mah tidak ada menuhankan orang yang mati di kuburan, tidak ada. Mau semua orang Islam di seluruh dunia ini tidak ada. Tapi kalau Oten itu sudah jelas-jelas menuhankan Tuhan yang keluar dari Memeu Maria yang usia 12 tahun. Iya. Tapi Mbak Irma, kenapa ya di gereja itu kalau orang ke gereja itu perempuan roknya tinggi-tinggi kali ya kan? Ya iya, Sepantat karena dia roknya. itu pengen disundal sama Yesus. Karena ini Mbak, itu juga orang itu mengikuti Tuhan mereka kan nggak pakai celana itu, ya kan? Iya. Jadi ya, Makanya kalau ke sana kan ikuti dia mah apa pakai juga tank berarti. top gitu kan. Heeh. Yang teteonya itu kemana-mana, yang pahanya kemana-mana. Karena dia mengikuti Tuhan. Iyalah. Saya saja cuma pakai serbet, topo dapur. Kalian tahu nggak topo dapur? Topo dapur tuh ini apa sih, elap secuil yang buat ngelap-ngelap bekas minyak itu. Nah, Tuhan dia pakai Wah, kain Mbak Irma, itu. waktu yang akan membuktikan. Sementara di kitab kalian saja ya kan tidak ada yang terbukti satupun contoh ya secara sains ya. Ini janin itu bentuknya seperti jelly ya kan atau keju, oke? Nah, sementara di Islam itu bentuknya seperti lintah. Ya kan, sains medis membuktikan bentuknya ternyata seperti lintah. Sekarang siapa yang lebih terbukti? Hah? Kamu nunggu waktu. Tidak ada, Bang. Kalau dalam Al-Quran itu banyak banget yang terbukti di era tahun sekarang ya, Bang ya. Tapi di Biblos mereka itu tidak ada. Di Biblos mereka saja bahwa singa saja makan rumput. Iyalah. Jadi Protestan ajaran apa ini? Jadi Aduh. bumi ini bertiang yang mana sampai detik ini, oh ya kan, di Eropa sendiri udah terbang kemana-mana meneliti, tidak ada melihat tiang yang menopang bumi. Mana yang lebih Mbak terbukti? Irma, kira-kira yang Kristen ini kerasa apa ya Mbak? Dulu kakek buyutnya mereka ini ya pengkhianat Indonesia ini ya kan ajaran dari Belanda ini kan, Oten-oten ini kan, Iya. pengkhianat Belanda ini, kakek buyutnya rasa Kalau gue kan kurir. Bang. Monitor tuh, kurir. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya. Kenal aku kan Kak Irma? Nggak tahu, Bang. Besar banget loh suaranya. Jimen. Walah, Hah? Oh, Bang Bang Jimin Jimen. ini? Keras aku sekali. Jimen. Keras sekali. Bang, itu soundcardnya di volume ini kurangi kenapa? Udah. Itu kasihan yang pakai ini, pakai handset. Iya, udah. Sudah, Bang. Yang punya handset aman enggak?
Aku Bang nggak Jimen, pengen Bang Jimen, Oi, Bang Jimen katanya sekarang udah nggak penyembah ini ya, penyembah anak manusia kan? tahun lalu. dia udah pensiun, udah jelas dia jadi kaum botol ya kan. Iya, alhamdulillah Bang Jimen termasuk orang yang cerdas. Tidak seperti Waten-Waten Longor ini, mudah menghujat Islam, dibilang penyembah mayat. Lah ternyata dia penyembah anak manusia yang keluar dari memeo. Tapi emang iya, Mbak buat Irma, konten Mbak Irma, kalau pintar dia pasti muslim. biasanya yang bangkit dari kubur kan zombie kan, Mbak? Iya. Oh iya, Biasanya yang bangkit keluar dari kubur kan zombie kan? iya. Iya, tapi kalau dalam Oten itu yang bangkit dalam kubur 3 hari itu jadi Tuhan. Bukan jadi zombie tapi jadi Tuhan. Ya itulah salahnya mereka itu karena mereka tidak menerima kebenaran. Sama seperti saya dulu, saya pun tidak menerima kebenaran, saya harus akui itu. Saya pernah di posisi mereka. Aku Alhamdulillah maklum sekarang nih bang. Bang Jimen tuh menerima Irma. Terima kasih Bang Bang Jimen. Jimen. Mari kita Bang Jimen, taruh. saya boleh tanya Bang Jimen. Ya, apa tuh? Bang Jimen, Oi, saya boleh tanya. silakan. Apa di gereja itu memang didoktrin untuk membenci Islam, Bang Jimen? Secara teologi ilmu kurikulumnya iya. Kalau di STP, STP ya. Nah, ya. Karena kan keluarga saya juga kan keluarga STP di Nias. Gitu. tapi kalau untuk jemaat tanpa disadari ya sama bang ya. Kalau jemaat sama ya bang. Ujungnya dikasih tahu sama pendetanya, ujungnya nanti seperti didoktrin apa ya? Membenci Islam ujungnya kan. Iya, memang seperti itu keadaannya, saudara. Ya, dan dalam khutbah pun kadang kalau di pesantren itu kan ngajarin itu di pondok pesantren ngajarin ikro ayat-ayat suci Al-Quran kan. Nah itu kita itu beda kalau di kurikulum itu Islamophobia, bahkan dijadikan studi gitu kan, studi mata kuliah gitu. Wah parah ini ya. Parah kali. Itu fakta itu. Sebatan ya. Jadi intinya dia marah lah kan gitu, memaki aku. Ini Bang Jimen, Mas BTW ini sesuku sama abang ini Bang. Mas Siapa? BTW ini. Ya, Orang saya Nias tahu. juga ini. Makanya kalau di Medan kan sering dibilang sok keras itu kalau orang Nias tukang pangkas gitu. Jadi ternyata Iya betul, iya tukang pangkas ya betul. Di daerah saya tukang pangkas ini Bang, Medan. Iya. Bang Jimin Jadi kan jangan- dari Nias nih, ya kan. Nah, kan sekarang ini aku banyak nih teman-teman yang dari Nias ini yang mualaf. Ternyata kan mualaf berganti terus, bertambah terus ya kan. Nah, kemarin itu kan sempat ada tuh aku lihat di YouTube, di TikTok. Nah, kan gitu kan membuat framing bahwa ini bukan orang Nias nih. Kalau ada Islam kalau Islam bukan Nias. Sama nih sebenarnya narasinya dengan kami Batak kan. Kan gitu nih. Ya kan? Nah, akhirnya menurut abang lah penilaian abang ini dengan kegerahan yang orang Nias yang Kristen yang akhirnya membuat membawa suku ya kan kepada agama tadi kan gitu sehingga seolah-olah yang Muslim ini yang dari Nias ini bukan Nias lagi gitu kan. Gimana pendapat abang? Jadi begini saudara ya, kalau contohnya ada orang Nias, lahir di Nias, nenek moyangnya orang Nias, tiba-tiba pindah agama masuk dalam agama Hindu, Buddha atau Islam, yang awalnya tadi adalah penyembah manusia, Oten ya, Kristen ya, itu sah-sah aja, itu dijamin undang-undang gitu. Iya. Selama tidak ada paksaan ketika dia berpindah agama. Tetapi ketika dia menjelaskan identitasnya, bahwa saya ini orang Nias, ya saya masuk Islam, ya itu hak dia. Dia hanya menjelaskan identitasnya, kenapa marah gitu. Justru kalau ada yang marah seolah-olah ya Nias itu semua hanya diwajibkan sebagai Kristen. Itu kurang ajar. Ya, jadi maksudnya gini, Bang Jimen, maksudnya ini kan dia bawa ini kan bahwa artinya sudah nggak diakuin nih yang Muslim ini sudah jadi suku Nias nih kan gitu nih dan seolah-olah nih dibuang nih seolah-olah sama nih seperti kami orang Batak kan sama nih gitu seolah-olah Ya, itu, saya tahu Bang, saya tahu itu memang bermasalah di daerah kita kan.
menurut pribadi saya kan itu pengakuan dia, ya kan? Iya, Nias itu kan bukan kepada milik satu orang, setuju. ya kan? Lagian pun dulu nenek moyang dia itu kan bukan Kristen, penjajah lah yang membawa kekristenan di sana, Belanda kan? Pas. Benar. Dulu Nias itu tidak punya agama kalau dia tahu baca sejarah, karena nenek moyangnya dulu diserang oleh Belanda, diserang oleh Inggris. Inggris dan Belanda yang menyerang nenek moyangnya, dia kencing itu di rumput, diperkosa nenek moyangnya. Tiba-tiba mereka mereka menaklukkan itu orang-orang nenek moyang kami, lalu memaksa masuk Kristen dengan mengiming-imingi. Lalu Kristen sampai sekarang. Tiba-tiba dia merasa bahagia, nggak tahu itu adalah hasil penjajahan. Iya kan? Iya. Tapi bang, sejarahnya memang Kristen ini lewat kekerasan penjajahan di mana-mana ya bang, kayak Jerman ya kan, Jerman itu menjajah orang Israel itu kalau nggak mau dulu masuk Kristen dibunuh. Iya. Memang Kristen ini masuknya lewat penjajahan bang, Lewat pemaksaan di mana-mana memang. betul, lewat penjajahan dengan cara-cara kekuasaan penjajahan. Itu namanya itu Nomensen. Di Toba sana ada patung Nomensen. Pertama kali Nomensen itu dia pakai jalur apa? Belanda kan? Penjajah kan? Benar. Penjajah. Ya kan? Seandainya dulu Belanda tidak datang menjajah dengan membawa perang ya, pedang dengan apa itu nama senapan atau meriam, kira-kira Kristen nggak di sana? Ya enggak lah. Tidak kan? Paling mentok-mentok paling mentok-mentok agama leluhur mereka. Apa itu agama leluhur mereka? Itu adalah percaya kepada roh, sama dengan orang Nias. Ya. Dulu Batak itu, mohon maaf saudara, itu dalam setiap acara besar itu pakai kerbau. Ya kan? Iya. Pakai kerbau. Nenek moyang pakai kerbau. Tiba-tiba ada Belanda diperkenalkan namanya babi. Iya. Benar itu. Ya. Itu fakta, itu sejarah. Jadi dia mengambil ya hasil dari jajahan dan dianggapnya itu adalah bagian dalam hidupnya, padahal tidak tahu yang membawa agama dia itu nenek moyangnya dulu terbirit-birit. Nenek moyangnya, kakeknya dulu tidak bisa, bapaknya dulu tidak bisa membaca buku, tidak bisa hidupkan lampu. Karena Belanda tiba-tiba dianuknya dengan bangganya, kan kurang ajar, ya kan? Nah, bodoh, botol gitu. Dia tidak tahu bahwa hasil agama dia itu adalah hasil pembawaan jajahan. Itu data. Mau kau bawa ke hukum manapun, kuhadapi kau. Kuhadapi kau. Iya. Ini siapa ini Mas BTW ini 87 ini kan orang Nias ini. Dia tidak tahu nenek moyang kami dulu seperti apa. Nenek dia pun tidak tahu kalau neneknya dulu diperkaos itu di rumput-rumput sama Belanda. Dia tidak tahu itu. Dia tidak tahu itu. Letusan khusus ini Batak nih, makanya dia bilang tadi nggak usah bawa Batak bujang inam katanya kan, maki dia kan, gitu. Dia nggak sadar di atas ini, aku juga Batak. Dan yang dinyatakan tadi oleh Jimen, ya kan, itu benar, memang, gitu. Iya. Jadi masalahnya saudaraku, mereka itu wajarlah. Di Nias itu merasa paling berkuasa itu mengklaim adalah orang Kristen. Lah dia tidak tahu penggerak pemerintahan di Pulau Nias itu siapa, orang-orang luar dari sana beragama Islam. Siapa yang memperkenalkan kepada mereka teknologi dari luar Pulau Nias? Orang Islam. Lah tiba-tiba orang pendatang dari sana. Orang Nias itu apa sih yang ditahu orang Nias pegunungan? Ya, makan pedas saja baru dia tahu pada abad keberapa. Itu fakta data, saudara. Apa sih yang ditahu? Makanya Nias itu SDM-nya rendah, sumber daya alamnya bagus, SDA-nya. Iya. SDM-nya kenapa? Iya, coba dilihat, coba diketik di Google. Salah satu daerah yang paling tertinggal di Sumatera apa? Keluar tuh nanti Pulau Nias. Iya, benar. Karena dia di pulau, Bang. Memang. Iya. Daya pikirnya tidak nyampe menyetarakan yang sudah pernah merantau orang-orang di perkotaan. Coba dia ikuti, Bang. Iya, coba lihat orang Nias itu kalau di daerah perantauan. Saya bukan menghina ya, itu fakta. Dari artikulasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar saja dia kurang, apalagi membahas isi Bible-nya yang terjemahan. Gitu. Itu fakta. Siapa yang mau bantah? Pendeta dia, orang-orang hukum dari sana, silakan bantah. Beberapa orang kenal Jimen kok, siapa dia?
Saya orang hukum juga, saya S3 hukum loh. Saya paham, saya bisa tahu mana delik yang menjerat saya, mana yang delik yang tidak menjerat saya. Karena delik itu ketika sesuatu hal fakta yang tidak bisa kita buktikan secara ilmiah atau secara fakta gitu. Nah, sementara saya bisa membuktikan. Orang Nias itu adalah daerah tertinggal karena SDM-nya rendah. Itu yang mengatakan bukan saya tapi pemerintah. Bang protes sama pemerintah dong. Iya kan? Iya, harusnya menggugatnya ke pemerintah bukan saya. Saya kan hanya membaca dan menyampaikan. Gitu. Makanya nanti orang Nias itu nyampe di Medan atau dimanapun, ujung-ujungnya apa? Jala-jala maka kaca. Nah, saya tidak benci dengan suku saya benci orangnya. Orang beberapa oknum yang tidak menerima pemikiran-pemikiran yang bernuansa ilmu pengetahuan gitu. Iya, Coba untuk mengajak dia untuk maju dan berkembang, dia menolak. Nah, kita benci atas kebodohannya itu, bukan Bang, bukan suku ataupun apanya. Benar nggak Bang Jimen? Betul. Gitu. Bang Jimen, Iya. tapi Iya. orang-orang Nias yang keluar dari Pulau Nias banyak yang pinter-pinter loh bang, yang mengkritik, bisa mengkritik kayak Pak Dehe, mengkritik dia karena dia keluar dari Pulau Nias kan, dia pelajari. Iya, Pak. Jadi Bang, sama deh Bang, seperti Aceh itu Bang, sama. Jadi gini, oknumnya itu, orangnya itu memang gennya itu pintar-pintar Bang. Tetapi karena keterbatasan daripada ilmu pengetahuan yang diterima, akhirnya membatasi pola pikir. Jadi pada saat dia keluar, dia akan menerima ilmu, dia menerima pengalaman, dia cepat menerimanya, dia cepat otaknya memproses ilmu itu. Makanya mereka pada saat keluar menjadi pintar-pintar. Orang Nias ini kalau udah keluar dari wilayah, itu kebanyakan pintar-pintar, benar. Iya, tapi gini ya saudara ya, biar saya kasih tahu, kan saya asli orang Nias, mama saya Nias, bapak saya Nias. Saya beberapa tahun lah karena kuliahnya saya di perantauan ini, ya. Orang Nias yang sudah meluar, dia menerima contohnya pemikiran, terkadang tidak semuanya. Balik lagi ke daerah, kembali lagi ke pabrik, setelan pabrik. Gitu kan, Bang? Itu, kembali ke daerah, setelan pabrik, itu fakta. Gitu. Coba Yasona Lawli jadi menteri itu gara-gara apa? Apakah dia karena banyak kembali ke daerah atau memang pergaulan dia itu ke orang-orang luar gitu? Luar pergaulan dia luar. Ya. Mertua dia itu bukan orang Nias. Gitu. Orang-orang yang sudah ada di pemerintahan, keluarga mertuanya. Itu Yasona Lawli. Dan dia itu lebih banyak bergaul kepada orang luar daripada orang-orang Nias. Ya terkecuali kalau ngambil suara ya paling balik lah ya, ngomong-ngomong lah gimana gitu, sekedar saja. Dan itu fakta. Karena kenapa? Orang kita rata-rata ya, beberapa, tidak semua, beberapa orang Nias ini ya, kebanyakan tidak semua, itu seperti kodok dalam tempurung. Merasa Pulau Nias ini luar biasa loh kita ini. Padahal dia tidak tahu ada beberapa ilmu, ada beberapa pengetahuan di luar sana yang lebih daripada yang dia tahu gitu. Nah, itu masalahnya. Terus orang-orang Nias kita secara akademis mungkin pintar, tetapi nalar untuk berkomunikasi nanti menjalin relasi kadang-kadang kalah beberapa gitu. Kadang dia nggak bisa gitu berkompetisi. Karena kenapa? Tidak percaya diri beberapa orang Nias. Tapi yang saya salut kepada orang Nias yang memang berani, benar-benar salut saya, benar-benar mampu mendobraklah pintu yang seperti itu ya, doktrin dogma bukan agama tetapi sosial ya, secara sosial dia sukses gitu. Tapi Bang Jimen, di daerah saya sini Bang, kan ada ini kan, banyaklah suku Nias yang kerja di perkebunan kan. Tapi gini Bang, kenapa orang Nias ini Bang diatur itu nggak payah Bang? Kayak mana ya, diatur lah berarti. Payah Bang, nggak mau itu, melawan gitu Bang. Dia pecat aja. Ada kejadian itu Bang, dibacok itu mandornya. Ada kejadian di sini Bang, meninggal sama orang Nias itu dibacok mandornya. Perkara diatur itu nggak bisa gitu. Kenapa Bang? Iya, karena itu tadi Bang, dipecat aja. Orang-orang seperti itu tidak penting kok. Lagian bukan hanya dia yang bisa kerja kasar kok. Orang-orang lain masih banyak kok.
Gitu. Iya. Kalau saya sih jujur ya, saya punya usaha dulu. Saya tidak pernah memperkerjakan orang Nias. Mohon maaf dari suku saya. Mohon maaf, saya bukan benci, tidak. Saya tidak benci Nias. Saya cinta kepada suku saya cinta kepada daerah saya. Saya hanya tidak suka orang-orang bagian dari orang-orang dari sana itu yang tidak menerima kebenaran dengan secara ilmu pengetahuan. Saya tidak suka orang seperti itu. Setuju. Pegawai saya itu saya tidak pilih tuh orang kita dari kampung saya, tidak mau. Karena kenapa? Kita terkadang banyakkan mereka itu, kebanyakan kita beri kepercayaan, mereka tidak jaga itu kepercayaan. Kebanyakan, tidak semua, ada beberapa juga yang baik. Kebanyakan nggak amanah bang ya. Enggak amanah. Enggak amanah. Coba kepada orang-orang China yang di Medan itu, coba tanya, mau nggak kerja? Di Medan satu-satunya daerah di perantauan, ada sampai ada kos itu atau kontrakan menuliskan di situ tidak menerima orang Nias. Bayangkan coba. Itu di Medan. Parah itu bang ya. Saking tidak diterimanya gitu. Karena kenapa? Satu orang yang berbuat dipukul rata. Gitu. Iya. Dipukul benar. rata. Cobalah sama kita suku dari suku Batak. Kira-kira apa bahasa guyonan mereka kepada kita orang Nias? Apa coba? Apa? Bujang, ya kan? Oh, maksudnya orang Iya Batak kan? yang ke Nias gitu. Iya, ya, kenapa coba? Ya kan? Iya. Karena udah Banyak. sok keras, botol pula lagi. Nah, jadi kan saya bilang tidak semua, karena ada beberapa orang juga yang luar biasa ya. Ada luar biasa orang, ya, karena mereka itu bisa berpikir lepas dari dogma-dogma, ya, mereka membuka jaringan, mereka membuka pikiran, menerima semua kritikan. Rata-rata orang kami itu tidak menerima kritikan itu, Pak. Mohon maaf. Oh, pantas ya bang ya, nggak mau diatur Itu- ya, karena itu ya bang ya, nggak mau nerima Ya. kritikan ya. Kalau tidak bisa diatur berarti dia tidak menerima kritikan itu, dia malah merasa hebat gitu. Dia nggak mau berusaha untuk membuka wacana berpikir dia, berarti itu tipe orang yang seperti itu gitu ya, Bang Jimen ya. Iya, Karena di Riau kan banyak orang Nias dikerja di perkebunan. iya. Tapi alangkah baiknya sih orang seperti itu diarahkan. Kalau itulah saya minta kepada saudara-saudaraku, ada saudara-saudara saya dari Nias ya, atau saudari saya diarahkan. Kalau memang dia tidak bisa diarahkan, ya udah tinggalkan. Bukan hanya dia manusia yang bisa kerja kan, betul kan? Benar. Jadi memang, jadi benar yang abang bilang. Jadi kemarin itu kita nggak usah sebut siapa nama gitu kan segala macam. Jadi ini oknum nih ya, aku katakan oknum, bukan Niasnya, oknum. Jadi bersuku yang sama dengan Bang Jimen, kan gitu. Udah kita tolong segala macam, udah segala macam lah. Dia pengennya lebih lagi, kan gitu nih. Nah itu pun masih kita ikutin. Akhirnya malah dia lompat, udah gitu menjelekan yang nolong pertama ini tadi. Itu kejadiannya kemarin itu. Iya. Baiknya orang seperti itu dijauhi aja, ya. Iya. Dijauhi aja. Yang sekarang ini Bang Jimen sekarang di Nias apa di luar Pulau Nias bang? Saya di luar Pulau Nias, Bang. di luar ini, nggak mungkin balik ke sana. Dari narasinya tadi beda kan, karena tadi narasinya ada orang yang keluar dari Nias balik lagi kembali lagi katanya. Iya. Tadi kan begitu, Tapi Bas? tidak, iya ada Keluarga, tidak Bang. semua. Apa? Mm-mm. Keluarga bang? Ya keluarga sementara semuanya Orang tua. keluarga di kampung, ada yang di kampung, ada juga yang di Kota Medan, Jakarta. Tapi yang itu udah tahu bang, abang di Islam bang, keluarga yang di sana. Sudah, justru itu saya harus pergi dari sini kan, diusir gitu. Oh diusir. Oke. Panjang lah ceritanya, Bang. Ya nggak usah. Cuman cukup batas itu Sudah aja. mualaf ya bang. Paham lah, Bang ya. Paham. Ya paham. Enggak sebenarnya. Tapi banyak Kayak juga gitu. obang yang orang Nias yang masuk Islam kan bang? Ada banyak orang pesisir itu, banyak beberapa sih dari perkawinan pernikahan ya, gara-gara pernikahan masuk Islam. Ya, ada juga gara-gara menemukan kebenaran masuk Islam. Ya begitulah, di pesisir itu rata-rata semuanya Muslim gitu. Mulai banyak lah Muslim. Dan beberapa juga orang kita Nias juga ada yang agak kepanasan lah gitu. Ada kepanasan juga. Sama bang, pada saat kayak aku kan, nampak nih penggabean gitu kan, Batak nih kan gitu kan, langsung di bawah tuh, dali kau begini, itu langsung itu. Nah seperti ini Makanya- pesan khusus ini kan panas dia kan, itu omong kosong kau,
Kenapa kau panas? Ya itu fakta. Coba di pesisir banyak kan orang yang muslim jual makanan. Tuh lihat tuh kalau lebaran tuh banyak tuh orang-orang kita dari Nias, dari bukit-bukit beli makanan kepada orang-orang pesisir. Oh ini enak ya Mbak? Iya, karena kenapa? Ya begitulah. Masjid terbesar itu di Nias di Gunung Stoli, Bang. Oh, di Stolinya malahan. Iya. Berarti banyak Islamnya di Gunung Sitoli, Bang. Wih, banyak. Berhadapan itu dengan apa itu? Dengan gereja. Gitu. Berhadapan dengan gereja. Ya, toleransinya lumayan lah secara umum baik toleransinya. Tapi ada perang dingin lah. Seperti inilah. Saling mengklaim gitu. Oh, Nias kalau udah muslim itu bukan Nias itu. Kan rata-rata seperti itu ya kan? Iya, benar. Sebenarnya Bang Suto, mau Nias, mau kami Batak, ini nasibnya sama nih sebenarnya. Iya. Gitu, mirip. Gitu. Jadi miripnya pada saat kami sudah tidak lagi yang seperti mereka atau orang-orang tua kami gitu kan, maka kami dianggap itu seperti apa ya, sesat atau keluar daripada adat. Padahal ajaran Ini Batak apa, Bang? Toba kami. Oh, Abang jadi tinggal di mana, Bang? Maksudnya masih di Toba kah? Kebetulan aku enggak. Hah? Masih Gimana? di daerah Toba apa di luar Pulau Toba? Oh enggak. Aku kebetulan udah dari Opung pun udah aku bersyukur ya serius. Enggak sesulit dia seperti Jimen ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena aku dari Opung sudah mualaf. Gitu. Jadi enggak apa ya menemukan kebenaran itu enggak sulit kan. Kalau Jimen ini memang benar-benar dia yang dapat gitu kan. Beda dia gitu. Karena aku berpikir begini, seandainya opung aku dulu nggak mualaf, bisa jadi aku masih kejebak, bisa jadi aku kejebak masih seperti mereka. Benar nggak Bang Jimen? Betul. Tapi jujur ya, Bang, jujur ya. Saya yang Islam dari lahir, kayaknya kalau nengok kayak Bang Jimen, nengok yang mualaf-mualaf ini kayak ada rasa kayak mana ya? Wih, kau nggak aku gitu kan? Karena kan dosanya udah dihapuskan gitu loh, ya kan? Ya Jadi udah dosa masa lalunya kafir tidak dulu lah dihapus. Bang. Jadi kafir habis itu mualaf lagi. Oh nggak bisa Bang, nggak bisa Bang. Kalau gitu malah nggak bisa dibalikkan Bang. Malah nggak bisa Iya diterima dia tahu. balik lagi. Tahu. Ya memang gini loh. Ya bedanya kami ya Suto ini kan suku Jawa berarti ya. Iya. Gitu. Nah kalau kami ini ada menangnya di mana coba? Pada saat kami ini, apalagi kalau satu marga ya, Jimen ya, kalau satu marga gitu kan, ketemu di luar, dia tuh mualaf, beda kali itu rasanya, serius, beda kali. Tapi boleh jujur gak, Bang? Boleh jujur nggak? Iya. Iya. Kalau di daerah Riau, di daerah perantauan, kalau orang Batak, ini kita bicara apa ya? Orang Batak sama orang Nias ini kan, Bang. Banyak itu kalau di perkebunan orang-orang Batak ini yang jadi mandor-mandornya, ibaratnya jadi bos-bosnya gitu. Iya. Benar. Kenapa harus Tadi, segan menyampaikan itu? Sampaikan aja Bang. orang itu fakta, kenapa harus segan? Itu Iya. fakta. Kenapa harus coba di pajak-pajak itu, di pasar-pasar itu, di perusahaan-perusahaan pabrik itu, kenapa yang harus jadi buruh kasarnya itu rata-rata generasi pemuda-pemudi Nias coba? Itu terus terang aja kan itu fakta, bukan hujat. Oh iya, Mak. Ngapain malu-malu? Ngapain agak tersinggung? Santai aja, Bre. Saya itu tidak pernah tersinggung dengan apa yang disampaikan kalau itu adalah berdasarkan fakta. Ini kepada bukan oknum ya. Ini bukan balik pada oknum. Jadi gini, pola pikir itu karena kami ini kan di darat ini bukan pulau, kan gitu kan. Di darat, oke. Jadi di darat ini lebih banyak menerima pendidikan, makanya pola pikir kami ini pendidikan itu sangat perlu kali, bahkan kami akan korbankan harta kami untuk mendapatkan pendidikan. Itu poin pertama, ya kan. Poin kedua, kami ini membanyakan orang Batak ini bisa sukses itu kalau di luar, bukan di kampung. Orang Batak ini, jadi kami bisa jadi raja itu kalau di luar, begitu, bukan di kampung. Ya, terus kenapa kami itu bisa lebih banyak orang Batak ini di atas? Kenapa begitu? Ya kan? Orang Batak ini lebih banyak bisa beradaptasi. Mohon maaf. Gitu. Ya, benar nggak Bang Jimen?
Ya, iya benar. Saya banyak teman orang Batak, orang Karo. Ya, memang seperti itu. Saya lebih senang berteman dari mereka ya, karena mereka menerima kritik walaupun ada beberapa yang tidak menerima kritik lah, tapi kebanyakan mereka lebih menerima kritik. Nah, coba dimirorin itu sama daerah saya, ya kan? Nah, daerah saya itu banyakan, bukan sedikit, banyakan tidak menerima kritik. Sebalik daripada kita orang tadi dari suku Abang kan. Nah, tapi ini bukan masalah sukunya saudara ya. Tetapi bagaimana kita itu, ya oknum, itu bagaimana kita itu jangan mengklaim, oh kalau dia sudah bawa nias, ada kalimat kata nias, oh berarti itu menghina suku. Oh, apaan menghina suku? Kau yang menghina suku. Dia menjelaskan identitasnya itu. Coba ada namanya Rahman Daiyah kan? Rahman Daiyah itu seorang mualaf, atau Bang Bezi dari Nias kan, mualaf. Itu iya. Panas-panas tuh orang. Maksud mereka jangan mualaf, maksud mereka jangan diperkenalkan bahwa ada yang mualaf di Nias, biarkan aja oten. Lu siapa? Ya. Belajar ngomong bahasa Indonesia dulu yang baik lah. Atau jangan-jangan kau ini bukan orang Indonesia pula kulo. Atau jangan-jangan kan hanya saya bertanya, iya kan? Makanya saya heran kenapa? Oh berarti justru kalau kau mau mengatakan oh itu bukan Nias, Nias itu Kristen. Oh seolah-olah ya kau membuat aturan sendiri, kalian membuat aturan sendiri bahwa agama itu tadi yang menjadi hak, tiba-tiba kau langgar, bukan menjadi hak tetapi menjadi pilihan mayoritas. Kita akui kita minoritas di sana Bang, kita akui kita minoritas. Akuin. Orang jangankan di Nias ya, di wilayah kami sendiri pun kami minoritas kok. Iya, Gitu. kita akui di Jadi minoritas. memang minoritas. Jadi gini, banyak ya kita bilang, mohon maaf ya, untuk oknum yang pola pikirnya sempit di kalangan kita yang masih di oten mungkin ya, kan gitu ya. Kenapa bilang sempit? Mereka itu bodohnya dari pola berpikir nggak bisa membedakan mana agamais, mana yang namanya suku. Iya. Suku, gitu ya. Iya. Jadi mencampur aduk. Iya, banyak yang DM saya itu. Banyak yang DM saya. Jangan kau bawa-bawa Nias lah. Tapi kalau ada contohnya murtad dari Nias, wih, mereka sanjung-sanjung. Nah, mereka tidak permasalahkan. Artinya, iya artinya Bang, bukan masalah karena kata niasnya, tetapi karena mereka benci pada Islam. Agamanya. Iya, itu dia. Makanya disitulah makanya tadi aku katakan Bang Jimen, mereka tidak bisa membedakan itu gitu kan antara suku dengan agama gitu kan. Jadi apa ya seolah-olah itu suku itu milik mereka sendiri gitu kan. Benar nggak sih? Iya. Mereka lah yang ngatur lah. Sementara ketua adat sendiri nggak pernah bilang mengklaim seperti itu. Iya. Ya kan? Ketua adat Nias itu orangnya terbuka loh. Rata-rata kan tiap desa itu kan ada ketua adatnya, ada Jiulu dan Jiilanya, ada Satuan Banuanya. Satuan Banua itu ketua lah di situ di desa itu kan. Tidak pernah mempermasalahkan ada Islam yang apa. Ini orang-orang kampung yang baru terbuka mata tadi. Nah, itu yang mempermasalahkan. Nah, iya. Nah, seperti pesan khusus ini kan, pesan khusus ini tadi, mana tadi? Pesan khusus ini seperti itu. Orang-orang kampung itu yang dari bukit-bukit, yang baru lihat nyampe di kota, wih, besar-besar tuh gedung ya. Oh, ada TV selebar jalan raya itu di Kerpur. Nah, itulah dia ya seperti ini contohnya. Baru kebuka mata dia. Gimana lah, Cok? Bang Jimen, keluarga abang itu nggak ada ketika abang berapologet itu naik di TikTok itu yang meng-DM abang atau yang ada maki-maki. Aduh. Ya. Itu memang mereka alami seperti yoga apa itu dia mereka alamin itu semua gitu. Ini orang ini memang cukup luar biasa. Iya. Jadi bahkan Bang Jimen, abang bisa masuk Islam itu bisa terbuka, bisa
terbuka lah pikirannya, oh Islam agama yang benar. Itu bagaimana ceritanya bang? Aku belum pernah dengar bang. Ya, cerita singkat aja ya. Aku itu berangkat dari apologet Kristen, Bang. Saya itu apologet Kristen dulu. Saya pembela Tritunggal sama dengan Mikana. Saya dulu sering nongkrong di Komal Mikana. Dulu tahun 2022 itu diskusi 2023 lah, diskusi sama si Bang Zuma, Uni Rifa itu maki-makian itu. Oh iya, betul. Maki-maki secara pribadi. Tapi lamban laut saya buka hati saya lepaskan doktrin, cobalah dulu. Posisikan orang yang netral gitu, tidak menerima doktrin Islam, tidak menerima doktrin Kristen, pelajari Netral, dulu iya. Bible. Iya. Nah, cari tahu secara ilmu pengetahuan. Ya belajar Bible dari awal secara terstruktur, ya secara sistematis, ya baru logis gitu. Setelah logis baru diimani gitu. Ya kan baru kita percayakan gitu. Benar-benar. Nah, Jadi benar yang dikatakan Jimen, benar itu. kita cari tahu dari secara ilmu pengetahuan, bukan hanya sains, sejarah juga saya baca sejarah, saya pelajari juga kitab suci Bible, kitab Bible itu kan secara original teks gitu. Gitu. Secara original teks yaitu berbahasa Yunani, perjanjian lama ya Hebrew gitu kan. Ternyata banyak yang sudah dibengkok-bengkokkan gitu oleh LAI, dan LAI mengakui sendiri kan bahwa banyak kesalahan. Makanya TB2 keluar kan. Iya, direvisi lagi. Iya. TB2 keluar makin salah lagi. Nah, bayangkan coba makin salah Banyak lagi. juga salahnya bang. Banyak juga salahnya TB2. Makin TB2 itu parah. banyak karena kenapa gini? Mereka kalau mereka kembali pada original teks terjemahan pada dasarnya, ya kira-kira ada nggak orang-orang Kristen yang mentuhankan Yesus lagi? Nggak ada. Nggak Pastinya ada. nggak ada. Nah, itu yang mereka apa ya? Belum. Mereka hanya belum lagi. Tapi apa? nggak pakai kata Allah lagi lah ya bang. Cuma doang itu aja, tidak menggunakan istilah Islam, tetapi terjemahan pada arti sesungguhnya kan mereka belokkan gitu. Tapi mungkin ya bang, kalau dari awal dulu ya kan diketahui itu memang mau terbuka semua dari original, bahkan mungkin ya, ini menurut aku bang ya, mungkin lebih minoritas yang memeluk mereka. Kenapa? Bisa dikatakan kurios, ya kan, teos, itu kan dimaknai kan berbeda lagi tuh, ya kan? Kalau dengan bahasa Indonesia, benar nggak Bang Jimen? Iya, iya. Itu satu. Kedua, walaupun pada susah juga pada awalnya, saudara. Karena kenapa? Ya kita kan disebar dengan melalui penjajahan. Dulu gini aja lah. Namanya penjajahan itu kita bisa kenal itu senjata dari mereka, ya kan? Dari mereka. Kita mengenal mata uang nominal dari mereka. Kita mengenal apa itu sistem hukum. Bahkan sistem hukum kita itu masih pakai hukum Hindia Belanda loh. Iya, mengadopsi. Walaupun tidak ada produk asli hukum Indonesia, tidak ada. Benar. Saya orang hukum, makanya saya paham gitu. Makanya karena dalam studi hukum itu harus berbahasa Belanda gitu. Ada studinya. Jadi kita tidak bisa lepas daripada doktrin-doktrin Belanda, dan salah satu visi misi Belanda itu ketika mereka pergi ke tiap-tiap bangsa atau negara, daerah, yaitu 3G, glory, gospel, gold gitu, emas, kemenangan, dan penginjilan gospel. Jadi agak susah juga, walaupun ya tidak secara signifikan ya, agak susah gitu. Tetapi apapun itu kembali, itulah nikmatnya bang. Nikmatnya itu orang-orang yang menemukan kebenaran itu, yaitu dia secara kafah mencari tahu dari kitab suci itu. Ya, bukan karena sudah disodorkan di depan mata dia, tidak mencari tahu. Ada namanya ikhtiar. Makanya di dalam Islam itu kan disebutkan, disampaikan Allah, tidaklah sebuah kaum itu diubah nasibnya kalau dia tidak memulai dari dirinya untuk mengubah, ya kan? Nah, ikhtiar itu yang disebut dengan ikhtiar. Jadi Bang Jimen emang dicekokin ya bang, di gereja itu dosamu udah ditebus gitu ya bang. Kalau di gereja itu ya waktu Kristen ya bang. Iya, kalau kita tanya secara kritik teks, secara Bible, ya mana ada penebusan di situ? Kan itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Perkataan Yesus kan mengatakan, ampunilah sesamamu manusia, ya kan? Maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Tuhan. Ya udah cukup ampuni kesalahan orang lain, udah dosamu diampuni Tuhan, kan selesai, ikhlas, ya kan? Tidak perlu penebusan, ya kan?
Di perjanjian lama dulu kan Musa, Abraham sampai Adam, Musa Abraham sampai Abraham itu gimana ya? Musa itu di zaman Musa mereka memohon ampun kepada Tuhan itu untuk mensucikan mereka dari dosa dari apa? Pakai domba, pakai hewan. Nah, itu kalau oten beda ya. Manusia itu kalau kita ya orang-orang normal itu Tuhan itu adalah tempat bergantung, dia malah menggantung Tuhan. Iya benar. Benar. Tapi abang dulu abang mati-matian abang bela lu. Tritunggal. Iya memang fakta kan, karena memang pada saat dulu kan situasinya dan kondisinya pada saat itu kan berbeda pula kan gitu kan, benar nggak Bang Jimen? Betul. Jadi abang kuliah itu dulu di Nias juga lah ya bang sampai S3 ya? Oh tidak, saya dulu kuliah itu di USU. Usul. Di USU. Oh di Medan. Medan. Iya. S1, S2, S3 disitulah. Saat ini lagi jalan S3. Oh ngambil pidana Bang ya? Iya pidana saya ambil. Oke. Berarti nanti bisa lah gini Bang. Ini kan karena posisi Abang ini saat ini kan di Sumatera Utara Bang ya? Iya, saya lagi di luar kota ini, enggak di Sumatera Utaranya. Saya lagi di luar kota ada tugas gitu. Iya, enggak maksudnya bukan saat ininya di mananya, maksudnya domisili saat yang Abang tinggal ini Sumatera Iya, Utara gitu. Sumatera Utara. Oke. Iya, betul. Berarti kan dengan Abang udah berpindah lah ini kan dalam artinya jadi pejuang Islam nih. Kita katakan ya kan. Jadi berapologet Islam ya kan. Nah, berarti kan Abang karena ilmu Abang basicnya hukum, berarti kan Abang lebih bisa berpartisipasi membantu saudara-saudara kita dalam segi masalah hukum atau mungkin Amin. masukan untuk kita ya kan, saudara-saudara kita Muslim mungkin bisa memberi masukan nantinya. Oh ini nih batasannya, ini begitu kan gitu nih. Nah, mudah-mudahan kan gitu. Aku berharapnya sih ke situ Bang. Gitu. Iya. Betul. Dulu saya luar biasanya para apologet Islam ini ya. Dulu apologet Islam itu berhati-hati kali mereka kalau diskusi ya. Tidak menerima bulat-bulat informasi. Saya dulu itu pertama kali diskusi kepada Bang apa itu ya, Bang Ardiansa. Kalau ada yang kenal Ardiansa, iya. Iya. Dia tanya itu. Dia tanya, berapa nomor NPM-mu? Dia ngetik, dia cari tahu. Oh iya. Nikmu. Dia cari tahu itu. Nik saya. Oh iya, kamu Oten. Oh iya, kamu lagi jalan S2 ya. Kenapa seperti itu? Belajarlah kita saudara-saudaraku yang di bawah non-muslim dari orang-orang muslim ini. Tidak menerima informasi dengan bulat-bulat. Tiba-tiba ada orang besok mengatakan, oh saya bertemu Yesus di sana. Aku percaya kalau angkat dia jadi nabi. Iya. Kau angkat dia jadi nabi. Jadi sama seperti yang narasi yang barusan Abang bilang kan, aku pernah lagi diskusi. Memang kebetulan santun ya, gitu kan. Katanya santun gitu kebetulan. Jadi dia bilang dia itu mimpi ketemu dengan Yesus kan begitu nih. Nah kita kan uji nih. Bohong itu bohong. Ya makanya artinya ya kita sudah tahu bohong, tapi kan perlu diuji Bang. Benar nggak? Ya kan kita uji dulu. Nah jadi kita tunjukkan nih banyak itu foto-foto Yesus itu yang, nah kita tanya kan, dia itu ketemu kan, otomatis dia tahu dong wajah yang mana yang kamu ketemuin. Dia nggak sanggup bilangnya, dia bilang semua itu Yesus. Lah katanya dia ketemu. Artinya di situ menunjukkan satu kebohongan, yang narasi kebohongan yang dia bangun. Benar nggak Bang? Betul. Kok kita baca dulu pesan siapa ini, si Mas BTW ini. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, bukan seperti Nabi Oten masih di dalam kuburan. Ya, Nabi kalian memang masih di kuburan, saudara. Para Nabi itu di kuburan, Musa itu masih di kuburan. Iya. Semua nabi di kuburan. Di kuburan. Kecuali Isa. Iya di langit lah itu. Karena Oten-Oten ini tugasnya belum selesai. Iya.
Makanya Oten ini aduh ngomong pun tidak dibacanya dulu typingnya. Aduh buat malu aja kau ini. Oh, itu orang Nias tadi ya, saudara saya dari Nias ya. Iya. Aduh. Iya betul. Iya, Itulah bayangkan karena coba. terbawa emosi bang. Jadi orang yang terbawa emosi itu seperti itu, akhirnya nggak kontrol. Gitu. Makanya saya katakan kan saudaraku, ya selama ada orang manusia menawarkan Tuhan itu bernonot, berkelamin, digantung, mati, ya habis itu naik dan turun ke teh celup, jangan percaya, ya percayalah, itu bukan Tuhan itu. Lihat itu naik turun itu kata Mongol kan, itu Mongol yang Kristen itu seorang apa itu komedi pelawak kan, iya masa saya di gereja itu tiba-tiba, saya di gereja tiba-tiba berdoa, berkumpul lah. Pendeta ngomong kayak gitu, Tuhan Yesus telah hadir. Ngeri lah dia, masa Tuhan hadir di tengah-tengah dia? Hancurlah dunia ini. Apa nggak ngeri? Masa Tuhan itu kayak celup, naik turun. Nah, bahaya itu. Nah, makanya teman Anda itu tadi yang mengatakan bertemu dengan Yesus, pertanyaannya, kenapa sih, apa yang lebih hebat dia daripada para manusia lain yang ada ahli ibadah daripada dirinya? Kok hanya dia yang ditemui Tuhan gitu? Kenapalah coba? Dan kalau ditanya foto mana tuh Tuhan yang dia tunjukin, pasti foto orang barat itu. Lah di Cina Tuhan Yesus yang dianggapnya Tuhan itu sipit matanya. Amerika sama. Yang dia gabrol ini, dia waktu ditanya dia nggak sanggup jawab. Berarti kan dia bohong. Bohong, berhalusinasi. Iya. Jadi aku katakan waktu itu, untuk yang waktu dia sebelum dia turun, aku katakan begini. Si Paulus itu nggak pernah ketemu Yesus, cuma ketemu cahaya yang mengatakan dia Yesus, gitu kan, sudah menjadi rasul. Nah ini ketemu yang berwujud, kan gitu nih. Berarti dia rasul juga dong. Iya. Nah makanya aku bilang gitu, langsung turun dia. Ya, coba dibaca. Hari ini telah lahir padamu Kristus Tuhan manusia di kota Daud. Yang lahir itu adalah manusia ya. Ya. Nah, jadi Yesus itu manusia. Nah, terus ada lagi di Korintus Galatia barang siapa? Efesus ya kalau nggak salah. Barang siapa yang tidak mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus, ya kan? Nah, tiba-tiba Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, yang bertemu padaku dan menyampaikan aku menerima firman daripadanya yang bangkit dari kubur bukan seorang manusia dan bukan anak manusia. Berarti bukan anak Maria dong. Iya. Hantu, bisa jadi hantu ya? Jangan-jangan sibilis gitu. Sibilis. Kalau abang baca di Roma 16 itu di sana juga Andronikus dan Yunias itu mengaku sebagai